Assalamualaikum, selamat malam. Salam Rahayu. Ini puasa hari yang berapa ya? Malam ini hujan lagi. Padahal di daerah kita ini ya sudah berapa hari itu? Mungkin semingguan atau apalah. Hujan terus. Hujan. Baru tadi siang itu matahari terlihat panas. Baju saja sampai 3 hari 4 hari belum pada kering. Baru tadi siang itu ada panas. Ini malam hujan lagi. Nggak tahu ya nanti paginya bagaimana. Padahal sekitar sini tuh, yang agak timur sini ada 1 kiloan itu banjir besar. Nggak tahu nih apa artinya. Wah, ini ada satu video bisa dibilang apa ya? Kalau soal nasab itu pasti yang dicari leluhurnya. Di dalam Ba'alwi itu ada yang namanya Ubaidillah. Nah itu di situ yang dianggap terhubung dengan Kanjeng Nabi kan itu. Makanya dicari, diteliti oleh Kiai Imad. Ternyata disinyalir dugaannya tuh setelah banyak membaca, meneliti, ternyata sebenarnya tidak ada. Itu dari hasil penelitian Kiai Imad. Yang namanya nasab itu, kalau ada tokoh si A, si B, si C, pasti ada kisahnya. Kayak Gajah Mada saja ada. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ada. Syekh Junaid ada, kan banyak. Apalagi bisa dibilang katanya itu mujtahid mutlak. Kenapa nggak ada di banyak buku sejarah? Aneh kan? Yang sekelas Sunan Giri saja ada. Sunan Giri jelas orang besar juga. Itu ada. Kecil-kecil ya, kecil. Sampai yang tokoh-tokoh pahlawan saja, misalkan seperti Supriyadi aja. Kisahnya juga ada. Kenapa yang ini yang katanya wah, yang mujtahid mutlak kok nggak ada? Yang ada ya hanya di buku keluarga mereka yang mengklaim bahwa Ubaidillah itu ini gitu. Tapi dikompar dengan buku-buku yang lain, buku-buku yang sejaman, buku-buku yang kemungkinan sejaman dengan beliau itu nggak ada. Lalu bagaimana pertanggungjawabannya bahwa itu ada? Iya kan? Dan yang paling aneh itu kan kadang cerita-cerita yang muluk-muluk kan. Nah ini dia nih. Videonya Kiai Imad menjelaskan soal kenapa Ubaidillah dugaannya itu memang tidak ada atau fiktif. Ini dia. Dia sosok yang ahistoris. Tidak ada nama Ubaidillah di abad itu yang ditulis oleh ulama. Kenapa kita bisa mengatakan dia ahistoris? Karena di dalam sumber-sumber Ba'lawi dikatakan bahwa Ubaidillah ini ulama besar, seorang mujtahid mutlak, seorang ulama yang dikenal dan banyak muridnya. Tapi ketika kita konfirmasi di dalam kitab-kitab yang ada di masa hidup Ubaidillah, di mana ia dikatakan wafat 383 Hijriah, tidak ada satu kitab sejarah pun yang mengutip namanya, yang menyebut namanya. Di dalam kitab-kitab fikih, kalau dia mujtahid mutlak, tidak ada satu kitab fikih pun yang mengutip pendapatnya. Tidak ada satu lembar pun fatwa-fatwanya. Tidak ada berita tentangnya yang ada di kitab-kitab, baik disebutkan dia seorang mujtahid ataukah bukan, dengan sebuah nama Ubaidillah bin Ahmad. Tidak ada sama sekali. Sampai dia ditemukan atau dimunculkan oleh seorang yang bernama Ali bin Abu Bakar As-Sakron di abad ke-9 Hijriah 895 Hijriah. Disitulah dia mengkreasi, bukan hanya memunculkan namanya sebagai silsilah keturunannya ke atas, tapi juga Ali As-Sakron telah berhasil membuat sosok Ubaidillah ini yang fiktif itu sebagai sosok yang menyejarah dengan kesejarahan yang diglorifikasi sedemikian rupa, sehingga hari ini pun ulama-ulama kita memanggilnya Al-Imam Ubaidillah. Al-Imam Ubaidillah, imam yang tanpa ada kesejarahan pada masanya yang bisa diverifikasi dalam kitab-kitab yang semasa. Sedangkan ulama-ulama saat itu 383 Hijriah itu sudah banyak menulis kitab.
Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah dengan kitabnya yang banyak. Ibnu Ishaq itu lahir 80 Hijriah, kemudian dia menulis kitab sejarah. Kemudian ulama-ulama lain, Abu Hanifah, bahkan wafatnya Abu Hanifah saja 150 Hijriah. Jadi pada saat itu seharusnya kalau memang dia seorang ulama, namanya sudah masuk di dalam reportase para ulama, baik ulama sejarah tentang sosoknya maupun ulama-ulama ilmu pengetahuan, fikih, teologi dan lain sebagainya di dalam pendapat-pendapatnya kalau memang dia sebagai seorang ulama. Tetapi sayang, hal itu tidak bisa kita temukan. Hada ya dulu ala anna hadda syakhsa sahsun muzayyabun sahsun ma'dumun. 383 Hijriah itu hidup satu masa harusnya dengan Ibnu Ishaq, seorang penulis kitab sejarah Ibnu Ishaq. Karena Ibnu Ishaq itu wafat 310 Hijriah. Berarti kemungkinan dia bertemu atau setelahnya Ubaid juga, kitab-kitab yang ada yaitu Al-Ubaidili misalnya, seharusnya bisa mereportase dia karena Al-Ubaidili itu wafat 430 Hijriah. Tapi Al-Ubaidili tidak mereportase seorang bernama Ubaidillah pernah ada di dunia ini. Tidak mengatakan Ubaidillah ada. Tetapi Rais Am mengutip. Kan Rais Am waktu itu mengutip sebuah kitab disebutkan. Kitab itu namanya Al-Ghurar, karya Ali Khirid Ba'alawi. Ada kitabnya. Nah, Rais Am mengatakan di dalam kitab Al-Ghurar, Ubaidillah itu ada. Nah, itu tidak berarti bahwa Rais Am itu mengatakan Ubaidillah itu ada dalam kesimpulan ilmiah. Tapi masih menukil dari kitab orang Ba'alawi yang namanya Ali Khirid yang wafat 960 Hijriah. Ya, sedangkan pengakuan mereka sebagai turun Nabi itu 895. Hanya sekitar 65 tahun sejak kitab pertama itu dikarang, kreasi nasab Ba'alawi itu dibangun, kemudian ada lagi orang Ba'alawi yang kemudian mengarang kitab namanya kitab Al-Ghurar. Dan kitab itulah yang dikutip oleh Rais Am. Dalam tradisi NU kan ada sebagian yang mengatakan kalau ada sebuah narasi proposisi dalam sebuah kitab yang mu'tabarah itu bisa kitab itu dijadikan pegangan. Itu sebenarnya bukan di dalam bab nasab ya, tetapi dalam pemikiran, dalam teologis, dalam saintifik gitu. Tapi kalau dalam nasab itu adalah tidak bisa dilepaskan dari ilmu sejarah. Ilmu sejarah itu haruslah logis dan verifikatif. Nah, ketika sudah logis, maka kita verifikasi. Betulkah berita yang ada di dalam kitab Al-Ghurar ini? Kitab Al-Ghurar yang dikarang 960 Hijriah, kemudian mengkhabarkan sebuah peristiwa sejarah tentang sosok namanya Ubaid yang ada di tahun 383 Hijriah. Ini untuk mengetahui apakah berita yang ada di dalam kitab Al-Ghurar ini benar, harus diverifikasi di kitab-kitab yang dikarang pada masa Ubaidillah ini. Dan saya telah mengkajinya dari mulai hari wafatnya Ubaidillah 383, setelah itu sampai pengakuan tahun 895 Hijriah, itu ada banyak kitab baik nasab dan sejarah yang ditulis, dan tidak ada satupun yang menyebutkan seorang yang namanya Ubaidillah, baik dia sebagai anak Ahmad bin Isa maupun hanya ketokohannya dalam sejarah, misalnya di dalam ilmu pengetahuan yang semacam seperti apa yang telah disebutkan oleh kitab-kitab Ba'alawi di masa kemudian, bahwa dia seorang mujtahid, dia seorang ulama besar, dia seorang guru dari Syekhul Islam dan sebagainya. Nah, inilah yang sekarang ini sedang kita lawan, yaitu narasi-narasi
rekonstruksi atau konstruksi dari nasab Ba'alawi yang dibangun sejak abad 9 sampai sekarang. Ini 550 tahun, dan ternyata kekosongan riwayat mereka itu adalah